Nanti para nabi-nabi itu, Nabi Musa, Nabi Adam, sampailah Nabi Isa. Di akhirat semua tidak ada yang enggak diadili oleh Allah. Diadili mereka sama Allah. Ditanya, apakah anda menyampaikan ajaranku? Nabi Musa ditanya, apakah anda menyampaikan ajaranku wahai Musa? Kata Allah, pada yaumul fasli. Nabi Musa jawab, ya, kami menyampaikan ajaran. Dibantah oleh umatnya, enggak, ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Kagak ada tuh yang bilang-bilangin suruh nyembah engkau, suruh ibadah. Dibantah. Ketika dibantah perlu saksi, dia pengakuannya. Saksimu siapa? Musa. Berani bilang kau menyampaikan. Itu sama Nabi Musa langsung, umatnya Nabi Muhammad. Begitu. Umatnya Nabi Muhammad, ya Rabb, tanya dia. Maka umatnya Nabi di akhirat bakal ditanya tuh, untuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, segala macam, sampai Nabi Isa. Ditanya, wahai umatnya Nabi Muhammad, benarkah Musa ini menyampaikan ajaran aku? Kata Allah, itu umatnya Nabi, benar ya Rabb. Dari mana? Sebab seorang Nabi sifatnya 4. Rasul tu siddiq, tabligh, amanah, fatona, tabligh. Maka bila Rasulullah juga tabligh, Al-Quran bilang, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, tablighlah Al-Quran. Maka kami yakin yang namanya Rasul itu tabligh. Musa Rasul, tabligh. Kami berani sumpah, yang nolongin itu para nabi-nabi dibantah oleh umatnya Nabi Muhammad. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid darain. Qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa faddala dinahu ala sairil adyan, dan telah mengunggulkan oleh Allah akan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh agama-agama yang ada. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi, dan Allah jadikan akan Nabi Muhammad akan paling mulianya makhluknya Allah alaihi, di mata Allah. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnasi, dan menjadikan oleh Allah akan umatnya Nabi Muhammad khaira ummatin, akan sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan bagi manusia. Segini kita bedah, wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini muqaddimah wasiat Imam Haddad ini masih berbicara kehebatan, keistimewaan
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana yang patut kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kenapa kita harus makasih sama Allah atas adanya Nabi Muhammad? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala wa faddala dinahu ala sairil adyan, di mana Allah tinggikan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad di atas agama-agama yang ada. Ini di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan di dalam Al-Quran pada surat Ali Imran pada ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa orang mencari agama selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala min, enggak bakalan diterima sama Allah. Sehingga agama yang dibawa oleh Nabi ini adalah agama yang sangat luar biasa dibanding agama-agama yang ada. Kita ambil contoh satu, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dalam bab zakat, di mana dalam syariat Nabi Musa zakat itu wajib 25%. Kalau kita perputaran dagang kita 100 juta, maka zakat kita 25 juta. Itu syariat Nabi Musa, 25%. Nabi Isa alaihissalam zakatnya 10%. Itu dipakai oleh negara pada PPN, restoran, retail, 10%. Kalau kita 100 juta, zakatnya 10 juta, karena 10%. Pada Nabi Muhammad SAW, Allah kita suruh doa. Tadi dibaca dalam ratib. Kalau kita nikmati, kita ketemu bacaan ini. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Duhai Allah, jangan kau bebani kami isran, dengan beban berat yang kau bebani umat-umat sebelum kami. Kita disuruh baca itu oleh Allah. Kenapa? Karena ayat itu wujud syukur. Inilah kenapa Imam Haddad pun kalau baca ratib ada amanah Rasul dan seterusnya. Maka karena itu dengan baca itu, maka kemudian cara kita, Nabi dibisikin sama Allah, Yahudi berapa persen zakatnya? Hah? Berapa? Yahudi berapa? Hah? Majuan lah, kurang dengar saya ngajinya majuan. Saya pengen majelis ini disamakan sama dangdutan. Sama dangdutan aja bagus. Begitu. Kalau dangdutan tuh biasanya jauh dari panggung apa deket? Nah, samain dah. Begitu. Enggak usah lebih hebat dari dangdutan. Sama aja udah bagus. Sama aja. Jangan jauh-jauh. Begitu. Nanti rezekinya luas. Jangan di belakang, nanti rezekinya ke belakang. Jangan ngaji itu begitu. Tapi jangan sampai tiap ngaji harus saya tarik-tarik terus. Begitu, namanya beduk, nunggu ditabuh baru bunyi. Jangan, nanti ngaji itu begitu. Enggak apa-apa. Jadi walaupun kita duduk di depan, pulangnya bareng.
insyaallah. Jadi jangan takut enggak bareng, gitu, bareng. Yahudi berapa persen? 25%. Maka Nabi dibisikin, kasih titik habis duanya, kasih titik. Maka 25% jadinya 2,5%. Itulah Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Enak ajaran Nabi itu. 2,5%. Itu aja kita udah dikasih surga. Kalau kita punya duit 100 juta, dibuang tuh, bahasa gampangnya 2,5 juta, sisa yang di kantong kita 97,5 juta. Buat hura-hura kita masuk surga. Enak nggak? Itu wa faddala dina ala sairil adyan. Ajaran Nabi. Bab warisan sampai detik ini dipertahankan. Perempuan nggak ada warisan sama sekali di Yahudi. Boleh dibuka itu dalam kitab-kitabnya. Begitu. Nggak ada warisan perempuan di Yahudi, nggak ada. Nasrani nggak ada warisan. Perempuan itu bahasa Betawinya ora dapet. Nggak ada. Nggak ada warisan perempuan. Mau Yahudi, mau Nasrani, bisa dibuka itu. Ditulis panjang lebar oleh ulama besar Mesir, Profesor Dr. Mustafa As-Sibai di dalam kitabnya Al-Mar'a Bainal Fiqhi wal Qunun. Itu ditulis, nggak ada perempuan warisan, nggak ada. Tapi ajaran Islam perempuan dikasih sama dengan laki-laki, sama-sama dikasih satu, sama-sama satu sama Islam. Yang laki-laki 1 pikulan dan perempuan 1 gendongan. Itulah Islam. Kalau 1 pikulan berapa bakul? 2. Kalau 1 gendongan, iya 1. Sama-sama 1. Cuman beda bakul aja. Islam itu kasih. Dan itu pun tidak merugikan perempuan. Kenapa laki-laki dikasih 2, perempuan kasih 1? Itulah hebatnya Islam. Ibaratnya kita punya bapak, adik kita 1 perempuan, kita laki, ninggalin duit 30 juta, maka kita dapat 20 juta, perempuan 10 juta. Kalau mau pakai akal, gedean mana 10 juta sama 20 juta ini? Hah? 20? Enggak, gedean 10 juta. Kita harus pahami begitu. Bagaimana gedean 10 juta itu? Kita urut. Nih ada kita depositin di Bank BRI. Deposit gitu. Dah per semester 6 bulan sekali. Begitu. Atau per triwulan terserah. Begitu. Depositin. Utuh tuh duit. Si laki-laki kenapa 20 juta? Ada apa ini? Laki-laki dikasih beban banyak. 1, suruh ngasih mas kawin. Yang wajib tuh kalau nikah ngasih mas kawin cewek apa cowok? Cowok. Berapa 20 juta kita potong buat mas kawin termurahnya? Hah? Berapa? Yang murah aja. Berapa? 5 juta. Tuh udah murah tuh. Wah, soal 5 juta di Kampung Baru murah tuh. 5 juta. Berarti dari 20 juta dipotong 5 juta buat perempuan. Sisa berapa? 15. Habis ini nikah wajib ngontrakin bininya. Berapa? Sebulan di Kampung Baru dah. Termurah yang di pojokan masuk gang dekat kali, nyebur kali Pesanggerahan. Termurah aja 700. Loh, itu habis
Perempuan nambah karena bebannya berat. Maka Islam tuh berdiri di atas proporsional. Enggak boleh kita menyamakan antara anak-anak kita, dosa dalam agama. Enggak boleh, haram. Kita punya anak 5, yang satu kuliah di UI, satu SMA di Al-Falah, SMP Al-Falah, SD juga Al-Falah, TK di At-Tahiri, TK begitu, TK 5. Yang TK kita kasih jajan 5.000, yang kuliah kudu 5.000, biar adil. 5.000 yang kuliah UI, bener apa salah? Lah salah. Islam tuh bukan sama, adil tuh proporsional. Dia kuliah 5.000 nggak cukup, bisa copot kakinya belum nyampe Depok. Jadi nggak sama, sesuai kebutuhan. Maka Islam kasih perempuan sama dengan laki-laki, cuman kebutuhannya dikit-dikit. Tuh begitu. Sampai ASI ama Islam, kalau bayi laki-laki asinya banyak, kalau bayi perempuan dikit. Boleh tanya itu sama dokter-dokter, karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi bayi laki-laki mendapatkan jatah ASI 2 perempuan. Begitu kata Allah. Maka Islam itu proporsional. Karena laki-laki minumnya banyak, kencingnya sering, ringan najisnya, namanya Islam. Karena kencingnya sering. Perempuan kencingnya jarang, laki-laki kencingnya encer, enggak bau. Perempuan biar baru brojol sama yang udah tua sama baunya. Apa ya, coba aja endusin bini, biar jangan sampai susah. Ini wafaddoladina ala sayyidil adyan. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi. Dua tuh kehebatan tuh agamanya Nabi. 3, bab apa lagi ya? Bab nikah. Yahudi udah kita terangin kemarin, kayaknya itu nikah tanpa batas. Paling dikit, paling miskinnya orang Yahudi nikah bininya 300. Tuh orang miskin tuh, kalau yang punya bini 300 miskin. Bahasa kampung barunya kere. Kalau punya bini 300 nih kere, begitu. Nasrani nggak nikah nggak bisa. Ini berat nggak nikah mah, lah golok dicuci terus, dipakai kagak. Begitu. Ini nikah tanpa batas, nggak benar. Nabi Muhammad agamanya nikah dan dibatasi. Begitu, dibatasi. Begitu, silakan. Begitu, itu kayak begitu. Jadi ini namanya wafaddoladina ala sil adyan. Mana lagi syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengamandemen seluruh syariat-syariat yang terdahulu. Dia amandemen. Kecuali apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Khitan ada, kurban ada, kurban haji ada, walaupun dari dulu ditetapin sama Allah. Ini ajaran-ajaran Rasulullah punya kehebatan, punya kehebatan. Hebat ajaran-ajaran Rasulullah tuh. Itu kita patut mengucapkan alhamdulillah. 1, biar enggak panjang, enggak dipanjangin kata Pak Kamil tadi. 2, wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Malam ini nih kan, di mana kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Allah jadikan Nabi makhluk paling mulianya makhluk di mata Allah sejagat raya, dan itu wajib ditanemin di hati kita. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jawharatut Tauhid, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna
famil anis syiqaqi, yakni kita sebagai muslim ahlus sunnah wal jamaah yang oleh teman kita disingkat aswaja, asal ketemu warung jajan, asal ketemu warung jajan, ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ahlus sunnah wal jamaah tidak ahlul kitab wal jamaah? Sebab udah dipakai oleh Al-Quran buat orang Yahudi Nasrani, maka sebut ahlus sunnah ta'adduban. Ahlus sunnah wal jamaah wajib ditanemin oleh orang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Wajib ditanemin di hati makhluk paling mulianya makhluk secara mutlak adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanding surga masih tinggian Nabi Muhammad. Orang banyak pengen doa masuk surga. Benar, ya benar sih, tapi kurang tinggi. Pengen dekat sama Nabi Muhammad, itu yang tinggi. Orang semuanya karena dia. Ama surga masih tinggian Nabi Muhammad, ama Rasulullah masih tinggian Nabi Muhammad. Amu apa aja? Wa afdalul khalqi, makhluk, bukan wa afdalun nasi, bukan. Paling tingginya manusia, bukan. Paling tingginya makhluk. Makhluk itu ciptaan Tuhan. Apa saja? Yang paling tinggi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malaikat itu menjadi tinggi? Karena kerjaannya bersolawat sama ini orang. Begitu, maka dia tinggi. Allah jelasin innallaha wa malaikatahu, ini dia yusholluna ala nabi, ini dia jadi tingginya dia. Pengen dekat sama ini hamba? Enggak ada. Makhluk Allah, bukan manusia, makhluk Allah yang paling mulia sejagat raya dibanding apa aja. Dibanding apa aja, yang paling mulia Nabi Muhammad. Maka orang tuh berkata, Anda pengen masuk surga, jadi begini, kata seorang sufi, kalaulah di surga enggak ada Nabi Muhammad, saya enggak pengen masuk surga. Begitu. Aneh nggak begitu? Kan saya pengen ketemu Nabi Muhammad. Ngapain kita kondangan nggak ketemu pengantin? Biar makanan enak, pengantin nggak ada. Kata kita najong banget, najong. Ini pengantin. Ya arusal khafiqaini, arus. Ini Nabi. Dalam hadis yang sahih Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi, Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Ad-Darimi di dalam Sunan Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya hasan. Imam Tirmidzi bilang sahih, ana akramul awwalina wal akhirina wala fakhra. Aku, kata Rasulullah, orang yang paling mulia dari dulu sampai nanti. Kenapa Nabi begini? Allah tegur Nabi. Nabi jangan ngumpet, Nabi itu tawadhu. Ngumpet. Dalam kitab berjanji itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Tawadhu sekali. Allah tegur nih Nabi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ceritain nikmat Tuhan yang diberikan kepadamu Rasulullah, dongengin nama umatmu. Maka Nabi dongeng. Siapa dirinya sebenarnya? Allah suruh at-tahaddus bin ni'mah syukrun. Menceritakan nikmat Allah tuh syukur. Ana akramul awwalin wal akhirin. Aku itu yang paling mulia makhluknya Allah sedari dulu dan orang terkemudian. Paling mulianya Nabi, enggak ada Nabi paling mulia. Maka kata Imam Haddad, wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Allah jadikan Nabi makhluk paling mulianya makhluk. Al-Quran menyebut tentang Nabi. Bagaimana? Tentang apanya?
tentang wajahnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama, tentang bagaimana ayah bunda dan kakek nenek datuk-datuknya, wa taqallubaka fis sajidin, tentang apa? Dadanya, alam nasrah laka sadrak, tentang apa? Lidahnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, dan seterusnya. Ini hebat, ini Nabi. Rugi orang kalau enggak pengen dekat sama Nabi, rugi. Imam Haddad bilang, wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Mana di antara kemuliaan yang Allah berikan sama ini hamba, dia memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya. Lailatul Mi'raj, pada waktu Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya. Di dalam kitab Aqidatul Awam, kitab kecil, dijelaskan wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Habis Isra, Nabi Mi'raj, sampai Nabi memandang dengan dua mata kepalanya tentang zat Allah. Tidak ada satu makhluk pun sekelas Nabi. Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilai, qala lan tarani, tidak bisa. Nabi Musa, gelarnya kalimullah, bicara langsung sama Allah tapi tak lihat. Itu belakangan namanya telepon, enggak lihat. Nabi Musa, Nabi melihat, kata Allah dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Syekh Banten di dalam tafsir Munirnya, Mirahul Labid, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba Allah, yakni Nabi Muhammad, pada sebagian malam, mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar supaya kami perlihatkan kepada hamba itu, yakni Nabi Muhammad, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'u, sesungguhnya si hamba, yakni Nabi Muhammad, huwas sami'u, benar-benar mendengar firman Allah, al-basir, benar-benar melihat zat Allah. Quran itu ada dua tafsir, Syekh Nai tulis itu. Ini kemuliaan Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, Imam Muslim tulis dalam Sahih Muslim, hal yaron nabiyyu rabbahu lailatal mi'raj, qala na'am. Hadisnya sahih. Apakah Rasulullah SAW memandang zat Allah di dunia ini dengan dua mata kepalanya? Iya, dia memandang zat Allah di dunia. Selain Rasulullah tidak bisa, hatta kelasnya wali tidak bisa. Tapi di akhirat wajib kita yakin, semua orang di surga akan bisa memandang zat Allah, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kala itu, yakni pada hari kiamat, cemerlang memandang zat Allah. Itu di akhirat. Di dunia tidak bisa, tidak bisa. Bagaimana mungkin mata kita yang kaya begini bisa memandang yang nyipta mata? Memandang mata aja mata kita nggak bisa, kecuali lewat cermin baru. Itu bayangan, bukan mata. Tapi Rasulullah mandang, makanya Allah jadikan makhluk termulia. Termulia Rasulullah, termulia. Apanya aja mulia.
yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Bilal, orang nggak terkenal, budak dimerdekakan oleh Abu Bakar, terkenal. Sampai At-Tahiri terkenal kalau Jumat. Bilalnya siapa Jumat ini? Bilal. Itu gara-gara bersentuhan dengan akrama khalqihi. Maka kalau kita pengen mulia, pengen disayang Allah, deketi nih hamba, deketi. Bila tidak ada kebaikan bagi orang yang tukang baca salawat selain ma'iyatuhu billah wa bimalaikatihi, udah cukup. Begitu ketika ada orang bertanya kepada seorang sufi, sufi itu orang yang bersih hati, man safa qalbuhu min kuduratid dunya, bukan sufi yang bajunya compang-camping, dekil, kumel. Itu sufi sulit finansial. Sufi bukan itu. Ditanya itu ahlullah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini adalah orang yang sukses? Apakah kita orang yang celaka, bernasib sial? Apa kita bernasib beruntung? Bagaimana cara kita bisa mengetahui, mendeteksi diri kita itu ahlus sa'adah kah atau ahlus saqawah kah? Kata beliau, jawabnya mudah. Bisa. Bagaimana? Anda baca salawat apa kagak? Sebab orang baca salawat bakal ada ma'iyatuhu billah wa bimalaikati. Allah bersalawat sama Nabi, malaikat bersalawat sama Nabi. Wahai orang beriman, bersalawat sama Nabi. Maka digandengkan dengan malaikat oleh Allah, tidak bakalan digandengkan dengan malaikat, melainkan dia orang yang bernasib beruntung. Begitu. Kenapa? Karena Nabi ini akrama khalqihi alaihi, makhluk Allah yang termulia. Untuk mempersiapkan kelahiran makhluk mulia ini, harus Allah buat dulu bumi yang termulianya bumi. Itulah Mekah. Kenapa Mekah mulia? Ini persiapan oleh Allah untuk lahirnya manusia mulia. Manusia mulia, mulia, mulia. Kakek datuknya dua dah, biar anda panjang. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Kita wajib yakin dan kita menghaturkan berterima kasih sama Allah. Kita punya Nabi adalah makhluk Allah termulia, termulia. Sampai Nabi Musa minta sama Allah, ya Rabb, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Begitu. Saking kagumnya Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Itu begitu. Mana mulianya. Jadi imam waktu malam Isra ngimamin semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi makmum, imamnya Nabi Muhammad. Itu ditulis dalam kitab-kitab sejarah terkait dengan Isra Mi'raj. Nabi ini mulia, mulia. Ketiga, wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Mengapa kita penting mengucap alhamdulillah sebagai syukur sama Allah? Sebab Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad sebagai umat terbaik. Dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 110 Allah jelaskan tentang umatnya Nabi. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua itu umat terbaik yang ada di tengah-tengah manusia. Itu kenapa menjadi umat terbaik? Sebab nabinya nabi terbaik. Bukan karena umatnya, karena nabinya.
Karena nabinya terbaik, maka umatnya dijadikan umat terbaik. Allah jelaskan dalam Al-Baqarah tuh di juz 2, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Seperti itulah kami jadikan kamu umat yang wasatiyah, pertengahan. Ini dipuji oleh Allah, kita menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena kita punya nabi terbaik, punya nabi terbaik. Karena kita punya nabi terbaik, maka kita disebut khaira ummah. Nabi jelaskan dalam hadisnya, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak bakalan sekongkol dalam kesesatan. Maka ijma' ulama menjadi hujjah syar'iyah dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain, la tazalu ummati qa'imatan bi amrillah. Senantiasa umatku itu akan tegak berdiri menegakkan agama Allah. La yadurruhum man khalafahum. Tidak takut sama orang yang menentangnya. Kalau sudah menegakkan kebenaran, umatnya Nabi tegas, jelas. Begitulah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana memerangi Mu'tazilah, Syiah dan seterusnya, tentang bagaimana mereka jelas. Sebab umatnya Nabi dipuji oleh Nabi, dipuji. Al-Quran juga muji, kuntum khaira ummatin. Meski begitu tentu karena ayat itu dulu datang sama sahabat. Kuntum adalah kamu, manil mukhatabuna. Siapa yang diajak bicara Quran? Tentu para sahabat. Maka kuntum pertamanya adalah kamu sahabat. Khaira ummat, umat terbaik. Sahabat. Kenapa umat terbaik? Dia dapat nadrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat nadrah, dapat pandangan kasih sayangnya Rasulullah. Itulah kuntum asal maknanya. Meski begitu dalam kaidah usul fikih al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Tapi begitu Nabi menyampaikan, karena kuntum khaira ummah adalah sahabat, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihat saya, beriman dengan saya. Sahabat. Tuba liman ro'a man ro'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang melihat orang, yang orang itu melihat aku. Itulah tabi'in. Imam Hasan Basri yang ngaji kepada Anas bin Malik, kepada Sidina Ali, kepada Imran bin Husain, 70 lah gurunya sahabat yang ada di Basra, di Kufah, di Irak, itu ngaji. Maka tabi'in hebat. Makanya Nabi katakan khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Abad terbaik adalah abadku, abad sahabat yang ketemu Nabi. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang yang sesudah abad sahabat, abad tabi'in, tahun 200-an. Begitu. Summal ladzina yalunahum. Kemudian abad 300. Inilah yang disebut salaf. Maka kalau ngomong salaf, ya Imam Syafi'i salaf, Imam Malik ya salaf,
Imam Abu Hanifah salaf, Imam Ahmad salaf, semuanya 300 ke bawah. Imam Syafi'i wafat 204. Wafat. Semuanya salaf. Itu begitu. Jadi kuntum khaira ummah. Makanya Imam Haddad bilang wa ja'ala ummatahu khaira ummah ukhrijat linnas. Padahal umatnya manusia juga. Allah jadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaira ummatin, sebaik-baiknya umat. Nanti para nabi-nabi itu, Nabi Musa, Nabi Adam, sampailah Nabi Isa, di akhirat semua tidak ada yang enggak diadili oleh Allah. Diadili mereka sama Allah. Ditanya, apakah anda menyampaikan ajaranku? Nabi Musa ditanya, apakah anda menyampaikan ajaranku wahai Musa? Kata Allah, pada yaumul fasli. Nabi Musa jawab, ya, kami menyampaikan ajaran. Dibantah oleh umatnya, enggak. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Kagak ada tuh yang bilang-bilangin suruh nyembah engkau, suruh ibadah. Dibantah. Ketika dibantah perlu saksi, dia pengakuannya. Saksimu siapa? Musa. Berani bilang kau menyampaikan. Itu sama Nabi Musa langsung. Umatnya Nabi Muhammad. Begitu. Umatnya Nabi Muhammad, ya Rabb, tanya dia. Maka umatnya Nabi di akhirat bakal ditanya tuh, untuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, segala macam, sampai Nabi Isa. Ditanya, wahai umatnya Nabi Muhammad, benarkah Musa ini menyampaikan ajaran aku? Kata Allah, itu umatnya Nabi, benar ya Rabb. Dari mana? Sebab seorang Nabi sifatnya 4. Rasul tu siddiq, tabligh, amanah, fatona, tabligh. Maka bila Rasulullah juga tabligh, Al-Quran bilang, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, tablighlah Al-Quran. Maka kami yakin yang namanya Rasul itu tabligh. Musa Rasul, tabligh. Kami berani sumpah, yang nolongin itu para nabi-nabi dibantah oleh umatnya Nabi Muhammad. Begitu. Makanya umat Muhammad disebut wa ja'ala ummatahu khaira ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Padahal umatnya manusia juga. Jadi umat Nabi itu luar biasa. Kita enggak pernah beda-bedain kayak mereka-mereka pada. Al-Quran jelasin, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ratib ditulis, karena ratib itu akidah semuanya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak beda-bedain satu orang pun daripada Rasul Allah. Kalau dia Rasul, kami imani. Isa, kita umat Nabi Muhammad lebih Kristen dibanding orang Kristen itu sendiri. Kalau berbicara Kristen maknanya cinta Yesus, kita lebih cinta sama Nabi Isa dibanding orang Kristen. Kenapa? Kita junjung tinggi Isa abduhu wa rasuluh. Nabi Isa adalah hamba Allah, Rasul Allah yang wajib kita hormati. Kita hormat sama Nabi Isa, enggak beda-bedain, enggak Nabi Muhammad aja. Sebagaimana orang Kristen, Nabi Isa aja. Nabi Muhammad enggak percaya. Kita enggak, semua Nabi. Musa. Nabi Yusuf yang dituduh selingkuh sama Zulaikha, dibersihkan pada surat Yusuf, dituliskan lengkap oleh Allah. Umat Nabi Muhammad hormat sama Nabi Yusuf dan tidak menuduh serong.
Siti Maryam, seorang wali besar perempuan. Siti Maryam dituduh pelacur, punya anak Nabi Isa. Kita bersihkan. Al-Quran nyatakan walam aku bagia, aku bukan pelacur. Begitu Al-Quran yang bilang dzalikal kitab la raiba fi. Maka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik. Yang menjadi renungan kita sebagai menutup majelis ini, kita ini umatnya Nabi, kata Nabi apa kata kita, itu yang menjadi renungan. Kata Nabi apa kata kita? Hah? Kata Nabi apa kata kita? Hah? Kata Nabi apa kata kita? Kata kita namanya ngaku-ngaku, belum tentu diakui. Maka jangan tidak kita minta biar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi, karena kalau ngaku-ngaku belum tentu diakui. Begitu. Kalau umatnya Nabi pasti masuk surga. Nabi bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Umatnya Nabi. Kata Nabi, bukan kata kita. Gitu. Kita bener nggak ikut tuh sama Nabi? Begitu dilihat. Kalau kita ngaku umatnya, kan nanti dilihat. Nabi bagaimana peri kehidupannya. Nabi kalau mandi berdiri. Kalau mandi, enggak pernah Nabi mandi jongkok duduk, enggak pernah. Diri. Kalau wudhu duduk, itu Nabi. Kalau kita, kalau wudhu diri, kalau mandi duduk. Nih. Dibalik-balik. Nabi enggak pernah mandi duduk, selalu diri. Pakai shower dari dulu, pakai shower. Itu mandi. Ya, modal lagi gara-gara corona ini kudu beli shower lagi. Nggak usah. Umat Nabi itu enak. Itu kan banyak yang punya cerek buat nyiram pohon. Iya, pakai itu aja jadi. Ya kudu beli juga. Dah pakai kaleng kongguan, bolongin pakai paku. Jadi beneran, nggak usah sor-sor duit lagi. Begitu cicilan kemarin belum lunas, mau nyicil lagi buat shower, udah kongguan. Begitu, begitu, begitu. Nggak apa-apa. Nabi begitu, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Biar kita nih ikut sama Nabi. Kalau kata Sayyidina Imran bin Husain, sejak tangan saya pada tahun ke-7 Hijriah selaman dengan Rasulullah, belum pernah ini tangan kanan megang kemaluan saya sampai saya wafat. Enggak bakalan. Saya kotori ini tangan sesudah kena tangan mulia. Begitu. 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 Itu mau kita kencing, kemaluannya dilihat, dipegang aja berasa beratnya 5 on. Ya Allah, begitu. Ya Rabbana ya Karim. Mau ngapain? Anda mau dia? Anda mau? Nggak ada itu. Mau lihat-lihat. Itulah umatnya Nabi dan banyaklah. Begitu, kuntum khaira ummah. Anda itu umat terbaik. Tapi nanti bakal diterangin sama Imam Haddad mana kriteria-kriteria bahwa dia khaira ummatin ukhrijat linnas. Lebih dari 10 kriteria. Enggak cocok malam ini dibedah. Udah jam 9. Begitu. Tadinya mau minta libur, kagak boleh juga sama Abah Kamil. Ngaji juga ada malam ini. Saya mau tutup segini aja ngajinya. Buat tanya jawab barangkali yang mau ditanya silahkan. Wallahu a'lam.